Tes 1, 2, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di pertemuan ke-13 ya, dari sedikit lagi kita akan menyelesaikan kontrak perkuliahan ini. Kalian bisa membuat tugasnya yang nanti bisa dipresentasikan. Oke, untuk yang pertemuan ke-13 ini, insya Allah kita akan bahas tentang kebijakannya yang sekarang sebenarnya lagi ramai ya untuk tasreh ini. Studinya tujuannya mengetahui dinamika kebijakan dari negara Arab Saudi ya yang dalam penyelenggaraan haji tahun 2025 ya dan perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini ada salah satu portalnya untuk bisa masuk ya, salah satu Haji permitnya, kebijakannya atau contoh tasrehnya ya, kayak gini ya, websitenya. Mulai di launching di April tanggal 15 yang fungsinya pastinya untuk persetujuan masuk seorang jamaah haji ke Mekah khususnya ya, yang mana dulunya sebelum ada tasreh yang masih menggunakan nusuk, kumpulan masanya lebih banyak ya, yang dimana hal tersebut mempunyai dampak sosial dan lingkungan ya pastinya. Jadi mungkin para otoritas dari Arab Saudi bagaimana memberikan pelayanan yang nyaman untuk jemaah haji. Untuk tasreh sendiri wewenangnya di Saudi Data and AI Authority ya. Ini merupakan jawaban untuk visi misi dari Arab Saudi di 2030 ya, yang tidak mengandalkan lagi oil and gas ya, tapi ke arah layanan wisata, tourism, khususnya yang pilgrim tourism, yaitu haji dan umrah. Oke, kita akan cek lagi di slide berikutnya ya. It serve both domestic and international pilgrim as well as worker, volunteer, and vehicle involved in Hajj operation. Apa saja sih fitur-fitur yang ditawarkan di aplikasi tersebut ya? Tentunya untuk izin masuk ya, izin tasreh issue license for pilgrim to enter Mekah, covering both domestic and international participant. It also authorized worker ya, tidak hanya jamaah, ternyata pekerja yang memang bekerja di sekitaran juga diwajibkan mempunyai tasreh ini, surat izin ini. Volunteer ya, termasuk ini pekerja-pekerja operasional haji ya, yang dari berbagai macam negara di dunia ya, khususnya Indonesia yang paling banyak ya. And their transportation vehicle termasuk bis-bis juga ya, drivernya atau pengemudinya juga harus memiliki tasreh. Integration with other system, the platform integrated with the Nusuk platform managed by the Ministry of Hajj and Umrah, which allow international pilgrim to book Hajj package, including flight and accommodation. Permits are verified. Ya mungkin ini untuk contohnya negara lain ya. Mungkin dia bisa, kalau di Indonesia kan memang sudah ada banyak diakomodir ya, di arrange oleh pemerintah. Tapi mungkin di negara lain individual ya, maybe ya. Karena mungkin Islamnya tidak sebanyak di Indonesia. Meskipun Indonesia sekarang ya, FYI ya, for your information, Pakistan yang nomor 1, Indonesia nomor 2. Technical infrastructure developed by tadi ya, SDAIA ya, Tasreh leverage artificial intelligence and data analytics to enhance interoperability, standardize procedure and deliver high quality service to pilgrim.
Okay, next, impact on tourism and pilgrim management. Apa sih dampaknya terhadap kepariwisataan di khususnya ya di dengan adanya Tasreh itu ya. Efficiency and organization ya, ini kaitannya dampaknya untuk Arab Saudi sendiri ya. Digitize, permit, reduce paperwork ya, pastinya less paper, and enable real time tracking and minimizing overcrowding risk. Ya, ini juga penting ya. Jadi terutama Mina ya, yang kita pernah bahas di sebelumnya, suka ada ya korban ya karena itu ada terowongannya dan harus melempar batu di sana. Dan dengan adanya aplikasi ini tentunya minimalisasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Okay. Safety and security, digital verification at entry point ensure only authorized individual access restrict area enhancing safety. Oke, jadi dengan adanya Tasreh itu jadi bisa lebih terkontrol keamanannya, kenyamanannya, ya ini menarik juga ya. Support for Saudi Vision 2030 ya, align with the Doyof Al-Rahman program, boosting religious tourism and economic diversification. Ya, tentunya aplikasi ini juga merupakan bagian dari program untuk mendukung visi Arab Saudi atau Saudi Arabia di 2030. Next, by streamlining Hajj operation, Tasreh enhanced to the Saudi Arabia reputation as a global hub for religious tourism, potentially attracting more visitor and boosting tourism revenue. Ini yang tadi ya, cuma deskripsikan lebih mudah ya. Efficiency and organization ya, reduce paper ya tadi udah ya, safety and security, digital verification and health monitoring ya. Ini juga pernah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya bahwa ada kewajiban vaksinasi yang baru ya, kalau nggak salah polio ya, atau flu gitu, influenza ya. Selain meningitis ya, yang vaksin kuning. Saudi Vision ya, support economic diversification and improve pilgrim services. Oke. Challenge ya, apa sih tantangannya? In consideration digital literacy, some pilgrim, especially from less developed region, many struggle with digital. Nah ini juga pengaruh ya. Meskipun saya tadi mencoba untuk searching, tapi belum ada ya. Ini juga karena saya juga ada di circle-nya pemilik tour and travel. Mereka juga mengeluhkan bahwa yang sekarang ini memang strict ya, bagus, tapi kekurangannya menjadikan jemaah-jemaah haji yang biasanya bisa dengan mahramnya sekarang sudah terpencar ya, tergantung dengan Tasreh itu visanya tidak bisa satu hotel, padahal mereka mungkin suami istri atau saudara itu sudah berpisah ya, karena manajemennya sudah dirubah ya. Dan beberapa juga kalau negara berkembang yang tidak melek dengan digitalisasi, hal ini juga berpengaruh ya. Ruang geraknya jadi lebih susah ya karena harus menggunakan handphone ya. Mungkin kalau zaman baby boomers yang umur-umur 50-60 yang masih mau belajar ya is okay, tapi kalau yang sudah lansia dan tidak mau belajar itu yang susah ya. Accessibility, the platform must be user friendly for diverse demographic including elder pilgrim ya, tadi saya udah bahas, those with disabilities and support multiple language ya. Ini juga penting ya. Next ya, Hajj without Tasreh, case study-nya di Indonesia ya, kita lihat. Nasib jemaah haji tanpa Tasreh di Arab sangat menghatikan ya, katanya mereka. Jadi saya sempat juga lihat di YouTubers yang Indonesia yang sudah punya checklist dari YouTube ya, mereka tuh yang tidak punya Tasreh akhirnya dibuang ya. Dan tidak hanya Indonesia, sebenarnya ada beberapa negara yang visanya tidak eligible ya, tidak sesuai untuk Tasreh ini, tidak punya ya, akhirnya dibuang ya, buang tanda kutip dengan baik-baik ya, tentunya nggak dibuang seperti sampah gitu kan, tidak juga. Kalau nggak salah di Jeddah ya lokasi untuk mereka yang tidak memiliki. Nah ini contoh yang karya operator ya, petugas sedang mengecek kepemilikan Tasreh untuk bisa masuk ke Mekah. Itu ring satunya. Ini saya ambil dari rm.id ya.
Jadi intinya ini juga jadi concern utama dari penyelenggara haji di Indonesia untuk bagaimana Tasreh ini bisa disosialisasikan ke travel yang lain juga ya. Terutama ini memang untuk haji aja ya. Selanjutnya, meskipun umroh ya, nanti kita akan bahas tentang, nah ini dia platformnya adalah Nusuk platformnya. Ini ada salah satu yang di Madinah ya, khususnya ke Raudo juga harus menggunakan aplikasi ini. In 2024, the Nusuk platform was primary system for managing Hajj as evidenced by live in Saudi Arabia, like a Hajj regulation for 2024. It serves as a one-stop shop for booking Hajj package including flight accommodation and permit. Key detail include-nya ini juga sama yang tadi ya. Ya ini sebagai contoh ya. Misalkan dari turis calon jemaah dari negara Amerika atau Eropa ya harus memiliki nusuk ya. Nusuk ini semacam kayak e-visa ya, tapi mungkin berbeda. Ini kaitannya untuk memasuki beberapa tempat di Arab Saudi. Centralized system, Nusuk handle all stage with no separate platform for permit insurance. Ya, local pilgrim also use Nusuk for registration as seen in announcement for 2024. Ini yang 2024 ya, cuma Nusuk. Tapi yang sekarang diperbarui dan lebih strict lagi dengan tadi ya Tasreh. New regulation in 2024 effect from May 4 require resident to obtain entry permit to Mecca and force at security checkpoint as reported Gulf and new Hajj regulation. This permit will likely issued through Nusuk or related portal like Absir and Mukim. Ya, ini ada banyak. Sekarang coba disederhanakan dan lebih terintegrasi dengan baik itu dengan Tasreh. Oke, ini ada beberapa compare-nya ya. Ya Tasreh nusuk yang 2022 sampai 2024 itu menggunakan nusuk ya. Meskipun untuk di aspeknya kita bisa lihat ada 5 aspek di sini dan semuanya berbeda ya. Kecuali yang ini ya. Yang policy change ya, continuous nusuk for all stage ya, ini juga sama. New platform for permits enhance and efficiency. Oke, ini fiturnya AI, data analytics. Jadi yang Tasreh ini sudah diperbarui oleh AI ya, artificial intelligence dan bisa lebih baik daripada aplikasi sebelumnya itu Nusuk ya dari 2022 sampai 2024. Targetnya sama ya integrationnya ini dengan Nusuk ya. Kalau ini no spread integration within Nusuk ya. Ini enggak ada ini integrasinya ya, tapi kalau yang Tasreh ini dengan Nusuk ya. Oke, sekian perkuliahan di pertemuan 13 ini karena kita qadarullah di hari Jumat merah ya. Jadi agar bulan depan kita tinggal sisa sedikit lagi untuk presentasi ya insyaallah. Saya dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.